Kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitab dan kisahnya dibagi dalam dua bagian utama. Pasal 1-11 menceritakan tentang kisah Tuhan dan seisi dunia. Lalu pasal 12-50 yang menyoroti dan mengisahkan tentang Allah dan satu orang lelaki saja, Abraham. Kemudian tentang keluarganya. Kedua bagian ini dihubungkan oleh sebuah kisah penghubung di awal pasal 12. Struktur kitab ini memberi kita petunjuk tentang bagaimana memahami pesan dari kitab ini secara keseluruhan dan bagaimana kitab ini memperkenalkan keseluruhan kisah dalam Alkitab. Nah, kitab Kejadian dimulai dengan Allah mengambil kekacauan dan kegelapan seperti yang dijelaskan dalam kalimat kedua dari Alkitab. Dan Allah menggantinya dengan keteraturan, keindahan, dan kebaikan. Dia menciptakan dunia di mana kehidupan bisa berkembang baik. Allah membuat ciptaan yang disebut manusia atau Adam dalam bahasa Ibrani. Allah menciptakan manusia sesuai gambarannya dalam kaitannya dengan peran dan tujuan mereka di dunia yang diciptakan Allah. Manusia diciptakan sebagai cerminan karakter Allah dalam dunia. Mereka ditunjuk sebagai wakil Allah untuk memerintah dunia atas namanya. Yang dalam konteks ini berarti mereka bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, memeliharanya, serta membuat dunia menjadi tempat di mana kehidupan bisa lebih berkembang lagi. Allah memberkati manusia. Inilah kata kunci dalam kitab ini. Allah membuat sebuah taman untuk mereka, suatu tempat di mana mereka bisa mulai membangun dunia yang baru ini. Kuncinya adalah bahwa manusia bisa memilih bagaimana mereka akan membangun dunia ini. Hal ini digambarkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sampai titik ini, Allah telah menyediakan kebutuhan mereka dan menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Namun sekarang, Allah memberikan hak dan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Apakah mereka akan mempercayai ketentuan Allah tentang apa yang baik dan yang buruk? Atau mereka justru akan menggunakan kebebasannya untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang buruk menurut pengertian mereka sendiri? Dan pertaruhannya sangat tinggi. Pemberontakan terhadap Allah berarti memeluk kematian, karena kita memalingkan diri dari sang pemberi kehidupan itu sendiri. Hal ini digambarkan dengan pohon kehidupan. Di pasal 3, muncul sesosok figur yang misterius yaitu ular. Tidak ada penjelasan mengenai asal-usul ular selain daripada bahwa dia adalah ciptaan Allah. Dan jelaslah bahwa ular adalah ciptaan yang memberontak melawan Allah. Ular ingin menggiring manusia kepada pemberontakan yang menuju pada kematian. Ular memutarbalikkan cerita tentang pohon pengetahuan dan pilihan. Ia mengatakan bahwa memperoleh pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak akan membawa kematian, dan bahwa itu justru merupakan jalan menuju kehidupan dan untuk menjadi seperti Allah. Nah, ironi dari kisah ini sangatlah tragis karena kita tahu sesungguhnya manusia itu sudah seperti Allah. Mereka diciptakan untuk mencerminkan gambar Allah. Namun, alih-alih percaya kepada Allah, manusia memilih untuk meraih kebebasan. Mereka menggunakan pengertian mereka sendiri dalam menentukan apa yang baik dan yang jahat, dan dalam sekejap, seluruh kehidupan bergulir di luar kendali. Akibat yang pertama adalah hubungan manusia. Laki-laki dan perempuan itu tiba-tiba menyadari betapa rentannya mereka. Bahkan mereka tidak lagi saling percaya. Maka mereka membuat pakaian dan menyembunyikan tubuhnya dari yang lain. Akibat yang kedua adalah keintiman antara Allah dan manusia menjadi sirna, sehingga manusia itu pergi dan berlari dan menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Ketika Allah menemukan mereka, mereka mulai bergantian untuk saling menyalahkan tentang siapa yang lebih dulu memberontak. Nah, di sini kisahnya berhenti. Ada serangkaian puisi pendek di mana Allah menyatakan kepada ular dan kemudian kepada manusia tentang konsekuensi tragis dari tindakan mereka. Pertama-tama Allah memberitahu ular bahwa walaupun tampaknya ular sudah menang, namun dia sudah ditakdirkan untuk kalah dan makan debu. Allah berjanji bahwa suatu hari, sebuah benih atau keturunan yang berasal dari seorang perempuan ini akan melakukan serangan mematikan pada kepala ular. Dan itu terdengar sebagai sebuah kabar baik, tetapi kemenangan ini akan ada harganya. Karena keturunan ular juga akan melakukan serangan mematikan, yaitu meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Ini adalah sebuah janji yang sangat misterius kepada pemenang yang terluka ini. Namun dalam alur cerita sejauh ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah tindakan anugerah Allah. Manusia baru saja melakukan pemberontakan,
Dan apa yang dilakukan oleh Allah? Allah berjanji akan menyelamatkan mereka. Tetapi hal ini tidak serta-merta menghapus konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh manusia. Allah memberitahu bahwa sekarang setiap aspek kehidupan mereka, baik di rumah maupun di padang, akan menjadi penuh dengan kepedihan dan rasa sakit akibat pemberontakan mereka, yang semuanya mengarah pada kematian mereka. Dari sini, kisahnya terus bergulir ke bawah. Pasal 3-11 memaparkan dampak yang semakin meluas akibat pemberontakan dan retaknya hubungan manusia dalam setiap level kehidupan. Nah, ada sebuah kisah tentang dua bersaudara bernama Kain dan Habel. Kain sangat cemburu terhadap saudaranya itu sampai-sampai ia ingin membunuhnya. Allah sudah memperingatkan Kain untuk tidak membiarkan dirinya jatuh dalam pencobaan. Tetapi dia tetap melakukannya. Kain membunuh Habel di padang. Lalu Kain membangun sebuah kota yang penuh dengan kekerasan dan penindasan. Dan ini semua digambarkan dalam kisah Lamek. Lamek merupakan laki-laki pertama dalam Alkitab yang mempunyai istri lebih dari satu. Dia mengoleksi banyak istri seperti properti. Dia lalu melantunkan nyanyian pendek tentang betapa dia lebih ganas dan pendendam daripada Kain. Setelah ini, kita mendapati cerita aneh tentang anak-anak Allah yang bisa merujuk pada malaikat jahat, atau juga bisa merujuk kepada raja-raja kuno yang mengaku bahwa mereka keturunan para dewa. Sama seperti Lamek, mereka juga mengambil istri sesuka hati mereka. Mereka juga memperanakkan Nefilim, yaitu para kesatria perkasa zaman itu. Apapun sudut pandangan yang benar, intinya adalah bahwa manusia membangun kerajaan-kerajaan yang memenuhi dunia ciptaan Allah dengan kekerasan dan semakin banyak kebejatan. Reaksi Allah adalah seperti yang tertulis di kisah ini. Hatinya hancur oleh duka mendalam. Manusia menghancurkan dunia baik yang diciptakan Allah dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Dan karena hasrat yang begitu besar untuk menjaga kebaikan dari dunia yang diciptakannya, Allah membersihkan kejahatan manusia dengan air bah. Tetapi Allah melindungi satu orang benar, yaitu Nuh dan keluarganya. Allah menugasinya untuk menjadi Adam yang baru. Allah kembali mencurahkan berkat ilahinya dan mengutus Nuh untuk keluar kepada dunia. Dan pengharapan kita melambung tinggi. Tetapi kemudian, Nuh pun mengalami kegagalan di sebuah taman juga. Nuh pergi dan menanami kebun anggur. Lalu dia mabuk dan kehilangan akal sehatnya. Kemudian salah satu anaknya yang bernama Ham melakukan tindakan yang sangat memalukan terhadap ayahnya di dalam tenda. Di sini kita menemukan Adam yang baru, telanjang dan malu. Persis seperti Adam yang pertama, kehidupan yang bergulir ke bawah terulang kembali. Semua ini mengarah kepada pembangunan kota Babel. Orang-orang Mesopotamia kuno bersatu karena teknologi baru yang mereka ciptakan, yaitu batu bata. Mereka dapat membuat kota dan menara yang lebih besar dan lebih cepat dari siapapun yang pernah melakukannya. Mereka ingin membangun jenis menara baru yang menjulang tinggi hingga dapat menjangkau Tuhan. Dan dengan demikian, nama mereka akan menjadi masyhur. Ini adalah gambaran dari pemberontakan dan keangkuhan manusia. Ini pemberontakan di taman secara besar-besaran. Allah merendahkan keangkuhan mereka dan menyerakkan mereka. Nah, ini merupakan kumpulan kisah yang beragam. Tetapi kita dapat melihat bahwa semua kisah itu menceritakan tentang hal mendasar yang sama. Allah terus memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan hal yang benar dengan dunianya. Tetapi manusia terus-menerus merusaknya. Kisah-kisah ini merupakan klaim bahwa sebenarnya kita hidup dalam dunia yang baik. Namun kita telah merusaknya. Dan bahwa kita lebih memilih untuk mendefinisikan baik dan jahat menurut ukuran kita sendiri. Kita semua ikut andil dalam rusaknya hubungan-hubungan di dunia ini yang mengarah kepada konflik dan kekerasan dan berakhir dengan kematian. Namun ada suatu pengharapan. Allah berjanji bahwa suatu hari nanti, seorang keturunan akan datang, pemenang yang terluka, yang akan menghancurkan kejahatan pada sumbernya. Walaupun kejahatan manusia sangat banyak, namun Allah bertekad untuk memberkati dan menyelamatkan dunia yang diciptakannya. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Kisah selanjutnya, kisah penghubung itu, menawarkan jawabannya. Namun untuk saat ini,